Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutia Famila dengan NIM channel 121002 dari kelas manajemen C. Jadi di sini saya akan membahas mengenai teknik analisis rasio keuangan. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu rasio keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah teknik analisis di dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi. Selanjutnya, fungsi analisis rasio keuangan ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Selanjutnya yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Nah, yang keempat, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu dilakukan penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Nah, yang kelima, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka telah capai sesuai target. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis rasio keuangan. Ada 5. Yang pertama itu rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Nah, yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, yang kelima, rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usaha. Selanjutnya, metode analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama, analisis time series and forecasting, yaitu cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini, yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada analisis common size, yaitu cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Nah, yang selanjutnya itu manfaat dari rasio keuangan. Yang pertama itu mengukur kinerja keuangan. Yang kedua, menentukan kemampuan
menentukan kemampuan membayar hutang. Yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang kelima, membantu memprediksi kinerja di masa depan. Dan yang keenam itu menjembatani komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Baik, itu saja yang saya jelaskan pada presentasi hari ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.